Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia. Saya kira minggu depan udah kita pendaftaran ya. Minggu depan sudah pendaftaran. Kalau dia sudah terdaftar resmi di KPU, otomatis keanggotaan PDI Perjuangan itu hilang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita. Langsung saja kita bergabung melalui sambungan virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa dari Udayana Bali. Silakan teman-teman dari Udayana, siapa dulu yang mau menyampaikan pendapat atau tadi Anda percaya nggak apa yang disampaikan oleh Bang Maman dari Golkar ini bahwa ini adalah saatnya anak muda mengambil kesempatan begitu ya, tapi dengan cara yang mungkin dipertanyakan, silakan. Pakai ditambahin di pertanyaan. Yang lain nggak mau. Silakan Dimas. Ibu Tuh Bagus Rizky sama. Oke, baik. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya langsung yuk. Oke, baik. Mbak Rifana dan juga teman lainnya. Oke, jadi saat ini perkenalkan saya Permanegara selaku Ketua BEM Universitas Udayana. Pertama, saya ingin menyatakan bahwasanya memang hari ini kita lihat tampaknya ada kendala komunikasi ya. Ke Rizky dulu mungkin. Rizky, silakan. Ya Rizky. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nana. Mohon maaf rekan saya mungkin kehilangan sinyal. Bagi saya tentunya saya ingin membantah ya apa yang dikatakan oleh Bang Riza Patria dan Bang Maman bahwa melanggengnya Gibran ini adalah kemenangan anak muda. Bagi saya ini bukan kemenangan anak muda, tetapi justru ini adalah sebuah kemunduran bagi tradisi politik anak muda yang harusnya berbasis meritokrasi, Mbak. Jadi bagi saya ini merupakan titik terendah dalam demokrasi kita sejak era reformasi di mana hukum dan lembaga peradilan justru dijadikan alat transaksi politik yang pragmatis gitu loh. Bagaimana mungkin MK bisa offside mengambil wewenang mengubah peraturan yang sifatnya open legal policy gitu atau wewenang pembentuk undang-undang gitu. Jadi bagi saya baru pertama kali ini ya melihat apa yang disebut sebagai oligarki despotik gitu, mengotak-atik aturan pemilu hanya untuk kepentingan keluarga tertentu. Nah, pertanyaan saya begini, Mbak. Kalau misalkan nanti Prabowo Gibran berhasil masuk putaran kedua, entah menang ataupun kalah, kemudian ada gugatan ke MK, ada sidang sengketa Pilpres, bagaimana kita bisa menjamin Mahkamah Konstitusi hari ini dapat independen dan berintegritas di tengah relasi keluarga dan ketidakpercayaan publik terhadap putusan MK kemarin begitu. Mungkin itu, Mbak. Excellent sekali ini pertanyaannya Rizky ini excellent sekali ini. Satu lagi Putu Bagus Padmanegara. Silakan. Baik, terima kasih Mbak. Mohon maaf sudah tadi ada gangguan sinyal. Oke, saya ingin masuk. Nah, jadi di sini saya ingin menambahkan bahwasanya saya benar-benar malu. Saya malu sekali melihat bahwasanya hari ini partai-partai besar seperti adanya Demokrat, Gerindra, dan juga ada Golkar itu, yang memang pada akhirnya mengambil kader orang untuk dijadikan sebagai wapres itu. Ini kan hal-hal sangat memalukan ketika hari ini pada akhirnya partai-partai besar ini seharusnya kena holat malu gitu. Ketika memang pada akhirnya tadi dikatakan oleh masa bahwasanya ya ini waktu buat anak muda gitu. Tapi apa yang salah adalah salah caranya gitu ketika diotak-atik seperti dikatakan oleh kawan saya gitu. Jadi saya ingin seperti itu pertanyaan itu. Di mana letak orat maru para pimpinan partai ketika hari ini memang menjadi seorang jadi catur dari pemimpin kekuasaan sekarang gitu. Simpel aja, Mbak. Apakah mereka punya ratu atau tidak gitu. Jadi saya rasa benar-benar malu seharusnya mereka sekarang sendiri. Baik, terima kasih Ketua BEM Udayana, Ibu Tuh Bagus Padmanegara, dan tadi ada Koordinator Analisis dan Pergerakan BEM Udayana, Rizky Dimastio. Teman-teman Udayana ini bagus-bagus banget ya pernyataannya, ini mewakili suara anak muda bahwa silakan Bang Maman, ternyata apa yang Anda katakan tadi ini adalah bentuk kemunduran demokrasi. Mereka sangat malu sebagai anak muda karena ini adalah bagian dari oligarki despotik begitu ya, dengan mengubah cara bertata negara begitu. Jadi ini buat mereka ini bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Begini, yang ingin saya sampaikan, kemunduran demokrasi itu kalau kita menjalankan sebuah proses demokrasi tidak melalui proses aturan. Dalam hal ini, pengajuan gugatan judicial review melalui Mahkamah Konstitusi adalah aturan ataupun
tempat yang memang disiapkan untuk bagi mereka yang notabene anak-anak muda yang kebetulan di bawah 40 sudah pernah dipilih melalui proses election, itu juga mereka menuntut untuk diberikan hak. Maksud saya gini dulu ya, jadi kita luruskan, kalau ditanya ke saya, ini adalah proses demokrasi itu adalah prosesnya dan melalui proses mekanisme hukum yang ada. Dan itu sudah dijalankan oleh mereka-mereka yang merasa itu. Itu satu. Yang kedua, saya mengerti perasaan adik-adik saya ini semua, tapi saya meyakini dalam tempo 3 minggu ke depan, mereka akan timbul sebuah kesadaran kolektif. Apa kesadaran kolektif itu? Bahwa sekaranglah kesempatan zaman ini nggak bisa dilewati 2 kali. Artinya apa? Gibran terlepas dari kita suka ataupun tidak suka, dia hari ini akan menjadi simbol percepatan regenerasi. Saya tidak bilang hanya sekedar di panggung politik ya, di dunia profesionalisme yang lainnya. Narasinya akan berbeda nanti ke depan. Itu menurut Anda kita nanti akan lihat di kotak suara, apakah suara pemilih ataupun Gen Z sama seperti yang tadi Anda sampaikan. Kita waktunya nggak banyak, Bang Riza. Di mana urat malu para petinggi partai politik dengan cara-cara seperti tadi itu dipertanyakan oleh teman-teman mahasiswa? Ya, saya terima kasih ya pendapat teman-teman mahasiswa yang kritis. Cuma kita juga harus rasional. Justru apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi sesuatu yang luar biasa. Itu breakthrough menurut saya, satu terobosan. Ketika si penggugat lebih mempermasalahkan umur, sekalipun di Amerika 30 tahun, di Australia 35 tahun, tapi justru MK memutuskan meloloskan syarat karena yang bersangkutan atau siapapun warga negara telah terpilih melalui satu proses pemilihan langsung. Ini satu yang luar biasa. Jadi orang ini telah teruji, diterima oleh masyarakat. Jadi saya kira inilah keputusan MK yang luar biasa. Dan ini satu proses demokrasi yang luar biasa yang kita harus hormati, bukan satu kemunduran. Bahkan ini satu kemajuan. Baik, silakan. Bang Ciko menanggapi tadi. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu hanya mengkonfirmasi apa yang saya sampaikan tadi. Generasi Z ini, mereka tidak suka diasosiasikan dengan orang tua. Mereka tidak suka nepotisme, mereka tidak suka pengkatrolan, mereka tidak suka aturan-aturan diubah untuk mengistimewakan bahkan Gen Z itu sendiri. Mereka ingin berjuang sendiri, berangkat dari zero to hero, ya kan? Mereka ingin menjadi success story. Jadi ini yang saya sesuai aja. Anda optimis ya bahwa paslon Anda nanti bisa meyakinkan para generasi milenial itu? Bahkan yang dikatakan Maman tadi, 3 minggu ke depan ya saya lihat Ganjar Mahfud akan lebih tinggi lagi. Oke. Itu nanti kita tahu di kotak suara ini Mas Ciko, nggak sekarang. Silakan Bang Rey, waktu kita singkat saja. Aku nggak ada lagi, apa lagi ya? Nggak ada lagi, itu maksudnya menanggapi tadi keresahan teman-teman mahasiswa bahwa ternyata mereka mereka bertanyanya ke Maman sama Rija. Kalau kita kan enggak. Oh, berarti nggak mau ngasih closing statement ya? Udahlah. Ya yang penting gitu. anak muda maju, mandiri, kuat, ditempa oleh zaman. Dan kalau ini sedikit, kalau ada sebagian tidak menginginkan anak presiden, katakan gagal mencegah Pak Jokowi, ya paling tidak mari kita jaga pemilu kita berkualitas, tetap demokratis, supaya baik Pak Jokowi, Pak Menko Polhukam, ya itu yang paling penting. Terus satu lagi dari sisi elektoral, betul dengan kehadiran Mas Gibran itu yang terancam pastilah Mas Ganjar, yang untung pastilah Pak Prabowo di basis itu. Mas Anies adalah potensi keuntungan. Jadi itu secara elektoral. Mudah-mudahan berjalan sesuai ini koridor hukum kita demokratis, berintegritas dan netral ini penyelenggaranya. Apapun yang terjadi ini udah terjadi begitu ya. Apa kemudian yang menjadi sentilan dari teman-teman Komisi.co, teman-teman Komika, nanti kita akan dengarkan sama-sama, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.